Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Syekhul Mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bibarakati ulumihi wa bikum bidarain, amin. Qala radhiyallahu anna wa ankum. Lamma qila lahu fa fimal amal idza kanatil asya'u qad faragha minha min qablu. Tatkala ditanyakan kepada beliau, fafimal amalu, maka untuk apa gunanya amal perbuatan? Idza kanatil asya'u, apabila keadaan segala sesuatu qad faragha minha min qablu, telah selesai darinya dari masa-masa sebelumnya. Fabayyana sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjelaskan annal khalqa, bahwa makhluk itu adalah majari qudratillahi ta'ala, tempat berjalannya kekuasaan Allah Ta'ala, wa mahallu af'alihi, dan tempat perbuatannya Allah, wa in kanu hum aidan min af'alihi, walaupun keadaan mereka juga termasuk dari perbuatan-perbuatannya Allah. Walakin ba'du af'alihi mahallun lil ba'di, akan tetapi sebagian perbuatannya Allah itu adalah tempat untuk sebagian yang lain. Wa qauluhu i'malu, dan ucapan Nabi i'malu, wa in kana jariyan ala lisanir rasuli sallallahu alaihi wasallam, sekalipun adalah berjalan melalui atas lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa fi'lun min af'alihi, maka dia adalah satu perbuatan dari perbuatannya Allah yang mengucapkan Nabi, tapi hakikatnya itu adalah perbuatannya Allah, atau yang dikenal dengan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jangankan sabda Nabi, lupanya Nabi wahyu. 5 kali seumur hidup Nabi itu lupa di dalam sholat, dan ternyata lupanya Nabi itu adalah li ajlid tasyri', untuk kepentingan syariat. Karena seandainya kalau Nabi tidak pernah lupa seumur hidupnya, pasti kita akan bingung bagaimana tata caranya sujud sahwi. Jadi lupanya Nabi bukan karena kelalaian hati, tetapi karena hati Nabi itu saking penuh dengan Allah sehingga sama yang lain lupa. Kalau kita saking penuh sama yang lain sehingga mau Allah jadi lupa. Wa huwa sababun li'ilmil khalqi, dan dia adalah sebab untuk pengetahuan manusia, bi annal amala nafi'un, dengan bahwa amal itu bermanfaat. Wa ilmuhum,
fi'lun min af'alillahi ta'ala, dan pengetahuan mereka adalah perbuatan dari perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Manusia memiliki pengetahuan, yaitu bahwa amal akan memberikan manfaat, dan pengetahuan manusia tentang itu termasuk juga perbuatan dari perbuatannya Allah. Wal ilmu sababun, dan ilmu itu, pengetahuan itu adalah sebab lin bi'athi da'iyatin jazimatin, untuk membangkitkan ajakan-ajakan yang kuat ilal harokati wa ta'ati, kepada gerakan dan ketaatan. Wan bi'athid da'iyati aidon, dan bangkitnya ajakan-ajakan itu juga min af'alillahi ta'ala, termasuk dari perbuatan-perbuatannya Allah Ta'ala. Manusia memiliki pemahaman dan pengetahuan, maka pemahaman dan pengetahuan itu menjadi sebab untuk membangkitkan dirinya melakukan gerakan dan ketaatan. Maka adanya semangat bangkit dari untuk melakukan gerakan dan ketaatan, ada kesemangatan di hati. Semangat dan di hati itu termasuk dari perbuatannya Allah Ta'ala. Wa huwa sababun liharokatil a'dha'i, dan itu adalah sebab untuk gerakan-gerakan anggota badan. Wa huwa aidan min af'alillahi ta'ala, dan dia juga termasuk dari perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Walakin ba'du af'alihi, tetapi sebagian perbuatannya Allah sababun li ba'din, adalah sebab untuk sebagian yang lain. Orang makan, sirnya itu kenyang, dan kenyang itu sebabnya adalah makan. Jadi sebagian perbuatannya Allah itu adalah sebab untuk sebagian yang lain. Ail awwali syartun litsani, artinya yang pertama itu adalah sebab untuk yang kedua. Kama kana khalqul jismi, sebagaimana adalah penciptaan badan, sababan li khalqil aradi, menjadi sebab untuk terciptanya sifat-sifat tubuh. Jisim, tubuh manusia. Arad, sifat-sifat tubuh manusia itu. Ada warna putih, ada warna hitam, ada halus, ada kasar, itu namanya arad. Sifatul jismi, bentuknya namanya jisim, sifat-sifatnya namanya arad. Id la yukhlaqul aradu qablahu, karena tiada diciptakan sifat tubuh sebelum jisim. Wa khalqul hayati, dan terciptanya kehidupan, syartun li khalqil ilmi, adalah syarat untuk terciptanya pengetahuan. Karena ada kehidupan, maka ada pengetahuan. Itu syarat. Syaratnya pengetahuan harus ada kehidupan. Wa khalqul ilmi, dan terciptanya pengetahuan, syartun li khalqil iradati, adalah syarat untuk terciptanya sebuah keinginan. Karena ada pengetahuan, maka ada keinginan. Dia tahu manfaatnya ilmu,
maka dia punya keinginan untuk meraih ilmu. Wal kullu min af'alillahi ta'ala, dan seluruhnya termasuk dari perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Wa ba'duha sababun lil ba'di, dan sebagiannya adalah sebab untuk sebagian yang lain. Ai huwa syartun, artinya dia itu adalah syarat. Wala liqabulil iradati illa du ilmin, dan tiada untuk penerimaan pengetahuan kecuali yang memiliki ilmu itu. Wala liqabulil iradati illa du ilmin, dan tiada untuk menerima keinginan kecuali orang yang memiliki pengetahuan. Lewat. Wa makna kaunihi syartan, wa makna kaunihi syartan, dan arti keadaan sebab itu adalah syarat. Annahu la yusta'addu, bahwasannya tiada dipersiapkan, liqabuli fi'lil hayati, untuk menerima perbuatan kehidupan, illa jauharun, kecuali adalah jauhar, zat tubuh. Maka yang menerima perbuatan kehidupan itu adalah jauhar. Jauhar itu adalah zat tubuh. Kalau ada zat tubuh, pasti ada kehidupan. Maka syaratnya kehidupan ada jauhar, ada zat tubuh itu. Wala yusta'addu liqabulil ilmi, dan tiada dipersiapkan untuk menerima pengetahuan, illa dzu hayatin, kecuali orang yang memiliki kehidupan. Maka ilmu itu tersyaratkan bagi yang memiliki kehidupan. Wala liqabulil iradati, dan tiada untuk menerima keinginan, illa du ilmin, kecuali yang memiliki pengetahuan. Fayakunu ba'du af'alihi sababan lil ba'di bihadal makna, maka adalah sebagian perbuatan Allah itu menjadi sebab untuk sebagian yang lain dengan makna ini. La bimakna anna ba'da af'alihi mujidun li ghairihi, bukan dengan arti bahwa sebagian perbuatannya itu adalah yang menciptakan untuk sebagian yang lain, tidak. La bimakna anna ba'da af'alihi mujidun li ghairihi, bukan dengan arti bahwa sebagian perbuatannya itu menciptakan untuk selainnya. Bal mumahidu syaratil husuli li ghairihi, bahkan menyiapkan syarat terhasilnya untuk selainnya. Wahada, dan semua ini idza uqiqa, apabila telah dibuktikan, irtaqo, maka naiklah ia ila darajati tauhidi, kepada derajat ketauhidan, alladzi dzakarnahu, yang kami telah menyebutkannya. Fa in kulta, maka jika engkau bertanya, falima qala Allah ta'ala i'malu, mengapa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman i'malu, berbuatlah, wa illa, jika tidak, fa antum mu'aqabuna, maka kalian akan disiksa, wa madmumuna, dan akan dicela,
alal isyani, atas kemaksiatan itu. Wa ma ilaina syai'un, dan tidak ada untuk kita sesuatu. Kalau memang semuanya adalah ciptaan Allah, lalu kenapa manusia ada yang disiksa, manusia ada yang dicela atas kemaksiatan? Wa ma ilaina syai'un, padahal tidak ada untuk kita sesuatu. Kita kan nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, itulah yang disebut dengan sifat iradah Allah. Ada yang diinginkan, Allah memerintahkan, Allah meridhoi. Ada yang Allah menginginkan, namun Allah tidak memerintahkan dan Allah tidak meridhoi. Orang kafir, orang mukmin, keduanya itu adalah yang diinginkan. Tetapi orang mukmin itu adalah yang diinginkan, yang diperintahkan dan diridhoi. Sedangkan orang yang kafir itu adalah yang diinginkan namun tidak diperintahkan dan tidak diridhoi. Itulah makna sifat iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Fakaifa nudhammu, maka bagaimana mungkin kita dicela? Fakaifa nudhammu, maka bagaimana mungkin kita dicela? Wa innamal kullu ilallahi ta'ala, karena semua itu adalah hanyalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'lam, maka ketahuilah, anna hadal qaula, bahwa ucapan ini minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Sababun lihusul i'tiqadin fina, adalah sebab untuk menghasilkan keyakinan di dalam hati kita. Itu semua adalah agar kita memiliki keyakinan. Wal i'tiqadu sababun lihayjanil khaufi, sedangkan keyakinan itu adalah sebab lihayjanil khaufi, untuk membangkitkan rasa takut kepada Allah. Wal i'tiqadu sababun lihayjanil khaufi, dan keyakinan itu adalah sebab untuk membangkitkan rasa takut kepada Allah. Umpama ada orang punya mobilnya baru, itu bininya saking hati-hati mobilnya ditaruhin CCTV, bisa dikontrol dari HP, kemana-mana dilihatin. Itu suami kagak berani macam-macam itu mobil jalan, itu mobil ngapain aja kelihatan CCTV. Itu kan pantauan manusia, segitu takutnya udah, karena dia ada keyakinan. Ntar bini gue ngelihat, karena ada keyakinan dia, sehingga dengan sebab keyakinan itu dia jadi takut. Kalau keyakinan seperti itu kepada manusia takutnya sudah luar biasa, kira-kira bagaimana dengan keyakinan seorang hamba ketika dia benar-benar mengetahui pantauan dan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu maknanya. Wal i'tiqadu sababun lihayjanil khaufi, dan keyakinan itu adalah sebab untuk membangkitkan rasa takut kepada Allah. Wahayjanul khaufi, dan bangkitnya rasa takut kepada Allah itu sababun litarki syahawati, adalah sebab untuk meninggalkan hawa nafsunya. Jadi laki-laki, perempuan, jika dibandingkan nafsunya, lebih besar nafsu perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Makanya disebut dengan hawa nafsu, bukan adam nafsu.
karena gedean perempuan nafsunya.